pernah sih bareng, tapi nggak pernah yang namanya menghargai kebersamaan gitu kan pas waktu bareng. Nah gilirannya udah nggak bersama, malahan kadang-kadang kelimpungan dan mau balikan. Nah bingung sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia yang ngejar banyak, waduh ya. Ada banyak juga yang gengsi gitu kan, kemakan omongan sendiri juga ada gitu kan. Banyak lah cerita-cerita kayak gini teman-teman ya. Nah cerita kalian kayak gimana? Di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca yang tergila-gila dan gak bisa lupa sama kamu siapa sih teman-teman ya. General timeless, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3 kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dipersilahkan ya. Silahkan teman-teman menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Oke teman-teman, kita bakalan baca sekarang ini buat teman-teman Scorpio terlebih dahulu ya. Cerita kamu yang pertama, ciri-cirinya seperti apa sih orang ini yang tergila-gila dan gak bisa lupa kamu ini loh ya. Ciri-cirinya ini kayak gimana di cerita yang pertama ini. Oke, kita lihat ya. Orangnya misterius banget ya, misterius pakai banget teman-teman ya. Terus habis gitu juga pengalamannya dia sih sebenarnya banyak ya. Jadi ini bukan orang yang kayak diem aja gitu kan, nggak ngelakuin apa-apa, enggak ya, banyak yang dilakuin sama dia. Saking banyaknya pengalamannya banyak, jatuh bangun juga dia pernah rasain ya kan, pasang surut dia juga pernah rasain, tapi orang itu nggak tahu cerita yang sebenarnya tentang dia itu bagaimana dan seperti apa. Banyak berhasil ya, introvert juga banyak banget yang disembunyikan juga ya. Gak gampang terbuka lah intinya sama orang lain ya. Kalau dia nggak percaya banget gitu kan ya, dia nggak bakalan terbuka sama orang yang dia percaya banget aja. Dia nggak bakalan yang namanya bercerita 100% tentang dirinya dia gitu kan ya. It's only 30% tuh udah banyak banget gitu kan ya. Ini orang yang pintar banget ngelola keuangannya orang lain ya teman-teman ya. Keuangannya dia sendiri mah enggak ya, keuangannya orang lain iya ya. Seperti itu, right? Ya, orangnya introvert, tertutup ya, seperti ini. Right, kita menuju ke yang kedua ya. Cerita dulu tentang kamu dan dia tuh seperti apa sih? Ceritanya kamu dan dia ya, cerita tentang kehidupan kamu dan dia ya, zaman dulu. Hubungan-hubungan yang sama-sama memendam ya, artinya kamunya sendiri nggak bisa terbuka sama dia, dianya sendiri juga nggak bisa terbuka sama kamu ya. Atau ya potensi yang kedua, hubungan yang disembunyikan juga bisa ya, seperti ini. Tapi yang jelas nggak bisa terbuka sih ya, nggak bisa jadi diri sendiri juga gitu loh antara kalian berdua ya. Kita lihat hal-hal yang dia ingat dari kamu apa sih, dan buat dia itu nggak bisa lupa sama kamu ya. Sebenarnya itu apa sih? Buat dia kamu tuh orang yang tough banget, kuat banget ya. Secara kalau misalkan ada apa-apa dalam hidup ya, itu kamu tuh bisa ngadepin itu dengan sangat baik banget. Ini yang membuat dia kagum sama kamu, nggak bisa lupa sama kamu, karena yang deket sama dia ya sekarang ini gitu kan ya, itu kayak menye-menye semua gitu loh, yang kayak nggak tough lah ya, dependent ya. Sedangkan kamu tuh orangnya independen banget ya, seperti itu. Oke, dan kamu tuh typically orang yang nggak mau ngalah. Nah ini dia suka nih teman-teman ya. Dia nggak begitu suka orang yang kayak pasrah gitu aja gitu kan, ditaklukin gampang. Dia nggak suka teman-teman ya, sukanya yang ada challenge-nya ya, seperti ini. Nah cerita tentang hidupnya dia setelah nggak barengan lagi sama kamu apa? Cerita tentang hidupnya dia setelah nggak barengan lagi sama kamu tuh apa sih teman-teman ya? Gampang kepikiran ya, gampang kepikiran. Terus habis gitu juga kalau misalkan ya, to be honest ya, ini hidupnya dia penuh dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, gampang banget kepikiran. Terus juga seringkali dikorbankan pada akhirnya dalam kondisi-kondisi hubungan yang gak jelas ya. Seperti itu. Lalu juga apa yang dia impikan gitu kan ya, udah berharap banget sama seseorang gitu kan ya, ternyata diresponnya nggak seperti yang diharapkan ya, seperti itu ya.
Oke, cerita yang pertama ya teman-teman ya buat teman-teman Scorpio. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Cerita yang kedua seperti apa sih, kita lihat ya. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orangnya realistis banget ya. Realistis, logis banget. Terus habis gitu juga orang yang hierarki itu penting banget teman-teman ya. Jadi bener-bener orang yang ngikutin aturan banget. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Nggak bisa kalau kamu A abis itu ke C gitu, nggak bisa. Kamu harus lewat B gitu. Keterikatan iya, struktural banget iya, kaku banget orangnya iya, mau menang sendiri juga banget ya. Tapi dia kalau misalkan ditanya apakah dia sosok yang bertanggung jawab sama pekerjaan dan sebagainya, ini banget teman-teman ya. Sosok yang bertanggung jawab pakai banget. Cuman memang dia itu nggak yang namanya bisa empati sama orang lain ya. Jadi kalau misalkan mengharapkan dia buat ngerti keadaannya seseorang, ini berat teman-teman. Apalagi kalau misalkan let's say ya, kalau misalkan seseorang tersebut merasa nggak mampu untuk melakukan sesuatu hal, dia bakalan yang namanya akan bilang bahwa aku aja bisa gitu, kamu harusnya jauh lebih bisa kayak gitu. Nggak mau yang namanya mengakui bahwa manusia itu punya keterbatasan gitu loh. Susah beradaptasi, sukanya maksa ya. Nah, kita lihat untuk hubungan kalian yang pernah kalian jalani itu hubungan yang seperti apa sih teman-teman ya. Kalian pernah berkomitmen loh ya, melakukan satu komitmen yang jelas-jelas berkomitmen pakai banget itu, tapi memang banyak-banyak problem tentang komunikasi ya teman-teman ya. Di antara kalian komunikasinya banyak kurang bagus ya. Kita lihat apa sih yang membuat dia nggak bisa lupa sama kamu gitu kan ya. Kamu tuh orangnya cukup tegas banget. Terus habis gitu juga kamu tuh membela orang ya, kalau misalkan orang tersebut diperlakukan nggak adil. Nah itu membuat dia tuh jadi kayak kagum sama kamu, nggak bisa lupa sama kamu benar-benar ya. Walaupun dia tahu bahwa kamu itu orangnya kaku kayak gitu, tapi kamu tuh masih punya peri kemanusiaan gitu loh. Ada rasa peri kemanusiaan yang mungkin itu susah dipunyai sama dia gitu. Karena dia orangnya nggak empati ya sama orang lain, sedangkan kamu tuh orangnya peduli gitu loh sama orang lain. Seperti ini, oke ya. Sekarang kita lihat nih teman-teman ya. Sekarang kita lihat, oh ini juga ada potensi-potensi nggak bisa lupa sama kamu itu karena pernah ada pengkhianatan juga ya teman-teman ya. Pernah ada pengkhianatan, pernah yang namanya diperlakukan nggak adil juga ya. Hal-hal seperti ini ya yang dia nggak bisa lupa sama kamu ya. Tapi in other side dia tahu bahwa kamu tuh orang baik ya, seperti itu. Oke, right. Cerita tentang hidupnya dia setelah nggak barengan lagi sama kamu apa sih ya. Kita lihat ya, dia makin gila kerja banget itu kan hidupnya dia buat orang lain ya. Bener-bener waktunya dia itu habis buat orang lain banget ya. Waktunya dia buat kerja aja gitu kan, mencapai sesuatu. Jadi ya kayak mencoba melupakan gitu kan ya, mencoba untuk menerima keadaan tapi lari dari kenyataan dengan bekerja. Seperti itu terus-terusan. Lalu juga kesepian ya, sendirian, merasa ditinggalkan gitu kan. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia bangun selama ini kayak sia-sia, karena yang dia ibaratnya udah usahakan itu ya akhirnya pergi gitu loh ya, seperti itu. Alright, kita ke cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang kedua ini so sad banget ya. Sad. Oke, yang ketiga, ciri-cirinya seperti apa? Ini orang yang sempurna banget ya, dilihat sama orang lain itu yang benar-benar sosok yang sempurna. Terus habis gitu juga jadi harapan banyak orang, tulang punggung keluarga juga memungkinkan ya. Ini ya, orang yang punya visi yang sangat luar biasa dalam hidupnya dia ya teman-teman. Visinya luar biasa, oke. Tapi yang orang nggak tahu dari dia adalah ini orang gampang down sebenarnya. Gampang down ya. Orang yang kenal sama dia itu ya pastinya tahu lah dia orangnya kayak gimana gitu ya. Tapi orang lihatnya dia tegas, berani, gampang gaul ya, kaku. Visinya bagus, bebas, harapan banyak orang juga gitu. Tapi gampang down nih teman-teman ya. Kita lihat ya hubungannya sama kamu tuh seperti apa sih ya dulunya. Kita lihat ya hubungannya sama kamu tuh seperti apa. Hubungan dimana gitu-gitu aja, banyak konflik juga nih teman-teman ya. Banyak konflik, banyak selisih paham, saling memanfaatkan juga iya, merasa yang paling melakukan yang terbanyak juga iya gitu kan ya. Dua-duanya seperti itu sih ya, saling memanfaatkan.
Ya, tapi selisih paham sering juga nih teman-teman ya, sering konflik juga nih. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat yang selanjutnya. Apa sih yang membuat dia nggak bisa lupa dan tergila-gila gitu ya sama kamu gitu? Karena dia merasa bahwa kamu tuh sebenarnya adalah belahan jiwanya. Waduh ya, koneksi secara jiwanya itu bener-bener kayak lengkap kalau ada kamu gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak merasa bahwa memang kamu adalah bagian dari hidupnya dia ya. Kamu yang membangun dia ketika dia down gitu kan ya. Kamu yang mengingatkan dia ketika dia jatuh ya. Seperti itu, kamu yang selalu ada gitu loh teman-teman ya. Seperti itu yang dia ingat dari kamu. Hal-hal baik seperti itu loh ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih yang terjadi ya ketika kamu nggak lagi bersama dengan dia. Kalau dilihat di sini bisa jadi dia udah punya keluarga ya teman-teman ya, sudah menjalin satu ikatan keluarga ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ya kalau dilihat ya akhirnya apa ya, nggak bisa bersama dengan orang yang disayang, which is yang disayang itu adalah kamu. Dia merasa bahwa kamu adalah belahan dari jiwanya dia gitu kan ya. Perjuangannya itu bersama dengan kamu, orang yang didamba jadi sia-sia, jadi jauh dari kamu ya, seperti itu. Dan ya seperti itulah, merasa gagal lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu di cerita yang ketiga ya. Jadi guys, selagi kita masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan buat barengan sama orang yang kita sayang teman-teman ya, manfaatkan dengan baik. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. See you the next video di Line Zodiac ya. Thank you so much. Dadah.